So, buat negara-negara di luar Jepang, batuk aja sok, kasihan deh. Seiring dengan jumlah pekerja di Jepang berkurang, tenaga kerja asing atau para pekerja dari luar Jepang ternyata sekarang jumlahnya semakin meningkat. Termasuk negara Indonesia sendiri, termasuk menjadi salah satu negara yang menjadi penyumbang tenaga kerja yang lumayan banyak loh jumlahnya untuk negara Jepang. Nah, sebenarnya mereka ini kerja di Jepang untuk apa sih alasannya? Apakah semata-mata untuk mencari uang aja? Ditambah kalau kita lihat sekarang emang orang-orang dari luar Jepang ini kayak berlomba-lomba gitu ya untuk bisa bekerja di Jepang. Oke, buat yang penasaran kira-kira alasannya apa, di video kali ini Manda bakalan bahas buat teman-teman semua. Dan disclaimer juga, yang aku bahas kali ini tuh berdasarkan orang-orang yang ada di sekitar aku ya guys. Jadi kira-kira alasannya karena apa? Karena apa itu karena memang aku temenan sama mereka, jadi aku tahu alasannya apa. Cuman kalau misalkan ada alasan yang lain, teman-teman bisa langsung tambahin di kolom komentar. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel kita, hai, kenalin, aku Manda dari Wagamu Japanese Class. Jangan lupa buat teman-teman yang suka sama Jepang, suka bahasanya, budayanya, dan pengen kerja di Jepang, pengen sekolah di Jepang, jangan lupa subscribe karena kita di sini bakal kasih kalian info-info yang komprehensif seputar Jepang. Langsung subscribe sekarang dan juga tonton videonya. Pertama-tama kita lihat dulu nih kondisi apa sih yang lagi dialami sama bangsa Jepang saat ini. Seperti yang udah Manda mention di awal, Jepang ini lagi mengalami shoshika. Apa sih itu? Shoshika itu kayak penurunan angka kelahiran teman-teman. Yes, setiap tahunnya selalu saja menurun. Itu membuat anak-anak muda di Jepang tuh kayak makin sedikit setiap tahunnya. Dan hal ini pun adalah kondisi yang mengkhawatirkan. Apa coba dampaknya? Ya, dampaknya adalah populasi orang-orang yang lanjut usia itu pun semakin meningkat. Gawat banget gak sih teman-teman? Nah, hal inilah yang menyebabkan Jepang ini sendiri membuka pintu selebar-lebarnya untuk warga negara asing yang mau bekerja di Jepang. Of course, ini menjadi sebuah potensi ya buat kita semua, yang menjadi sebuah chance buat kita semua orang Indonesia atau orang yang berasal dari negara lainnya di Asia yang memang lagi cari kerja, susah cari kerja untuk bisa kerja di Jepang. Ya, jadi karena salah satu faktornya adalah Jepang memang lagi membuka pintu selebar-lebarnya buat kita semua. That's why orang pada pengen juga nih kerja di Jepang. So, dengan potensi yang bertambah, dengan kata lain, ini tuh mempermudah kita sebagai warga negara asing ya, bagi orang Jepang untuk bisa kerja di sana. Jadi kita bakal dipermudah banget gitu teman-teman untuk bisa kerja di sana itu. Khususnya nih teman-teman buat negara-negara yang memang mata uangnya dia lebih rendah daripada yen. Of course, ini adalah sebuah potensi yang menggiurkan banget, terutama buat Indonesia yang jelas memang dia di bawah yen ya, nilai mata uangnya gitu. Nah, berarti apa nih tujuan utamanya atau alasan pertama orang-orang mau kerja di Jepang? Of course untuk uang. Yeay. Namanya juga kerja, biasanya orang kerja buat apa sih? Pasti yang paling fundamental adalah cari duit. Ya, cari uang gitu. Nah, anggap aja nih teman-teman bisa kerja di Jepang, ada kontrak 3 tahun. 1 bulannya teman-teman ini bisa nabung sekitaran 20.000 yen. Anggap aja kayak gitu ya, 1 bulan aku bisa nabung 20.000 yen. Berarti dalam 1 tahun aku bisa nabung sekitar 240.000 yen. Wih, asik banget. 3 tahun berarti teman-teman udah menabung sekitar 720.000 yen. Ya nggak sih? Kita anggap aja nih 1 yennya adalah 100 perak 100 rupiah gitu. Berarti udah kerja 3 tahun kalian bisa bawa pulang tabungan kalian yang nilainya setara dengan 72 juta rupiah. Wah, asik ya. Kayak wah asik nih, tabungan aku banyak, berhasil bawa uang banyak. Tapi of course, semakin besar uang yang kalian miliki, semakin besar juga tantangan untuk mengolah si uang tersebut. Sehingga teman-teman gak sedikit juga ya warga negara Indonesia yang pulang bawa uang tuh memang cuman sedikit. Karena emang gogoda di sana tuh luar biasa. Mulai dari benda-benda lucu, benda-benda koleksi, barang-barang elektronik yang kita bisa bilang cenderung lebih murah ya karena nggak ada pajaknya gitu kan ya guys. Jadinya orang di sana hilaf belanja. So kalau memang tujuan utama kamu untuk bekerja di Jepang, alasan utama kamu untuk bekerja di Jepang adalah mencari uang alias duit teman-teman, so berarti kalian harus pintar-pintar menghemat pengeluaran kalian selama kalian di Jepang. Tapi teman-teman gak semuanya hanya untuk uang atau duit aja ya. Ternyata ada juga loh yang memang pengen bekerja di sana. Alasannya
karena ingin menikmati kualitas hidup di sana. Kualitas hidup tuh yang kayak gimana sih? Kita katakan saja kayak alamnya bersih, infrastrukturnya juga bagus, terus fasilitas-fasilitasnya yang memang terawat, terus gimana cara kita dari satu tempat ke tempat lain tuh kayak gampang, mudah dimengerti caranya. Jadi semuanya tuh udah serba sistematis, serba mudah, dan juga kalian bisa tinggal di lingkungan yang emang bener-bener menurut aku menyehatkan dan bersih juga. Jadi dari segi kualitas hidup juga Jepang ini menggiurkan banget. Orang-orang Indonesia yang udah pernah ke Jepang, sekalinya pulang lagi ke Indonesia pasti pengen balik lagi ke Jepang guys, sekalipun hanya untuk liburan aja. Dan kualitas hidup yang ada di Jepang juga itu sebenarnya didukung sama budayanya mereka juga. Aku nggak bilang semua budaya Jepang itu cocok sama budaya Indonesia atau bisa dibilang bagus untuk orang Indonesia, juga enggak. Tapi juga nggak sedikit loh orang Indonesia yang adore atau mengagumi budaya-budaya Jepang yang ada di Jepang itu sendiri ya. Contoh lah yang paling nyata apa sih ya, budaya antri. Bener nggak sih, antrian mereka tuh rapi banget guys. Budaya bersih-bersihnya mereka. Kemarin itu nggak sih guys, waktu lagi ada acara pertandingan bola Jepang lawan Indonesia, orang-orang Jepang tuh bawa kresek sendiri buat ngerapihin sampah di sana. Itu kan budaya yang bagus ya. Dan yang paling nyata pasti yang kalian paling tahu adalah budaya tepat waktu. Yes, di sana tuh orang-orangnya sangat tepat waktu sekali. Katakanlah janjian jam 10, kalau orang Indonesia datang jam berapa? Jam 12, jam 1. Wow, luar biasa ya. Tapi kalau orang Jepang janjian jam 10, jam 10 kurang 15 udah ada. Paling telat juga jam 10 kurang 5 mereka sudah datang guys. Nah, hal ini tuh membuat hidup tuh lebih zen gitu loh, kayak lebih tenang, lebih sistematis, kayak mengurangi anxiousnya kalian gitu loh. So, buat orang-orang Indonesia yang merasa tersakiti karena teman-temannya suka ngaret, mereka pasti akan mencoba untuk aku pengen deh di Jepang aja, karena emang kualitas hidupnya se-oke itu loh guys. Biarpun gak di semua aspek, tapi secara garis besar memang kualitas hidupnya bagus banget. Selain itu, dengan kalian bekerja di Jepang juga itu adalah kesempatan loh buat teman-teman semua untuk mengupgrade skill kalian. Yang aku sebut skill di sini adalah yang paling kentara adalah skill bahasa dong, of course ya kan. Nggak semua orang kok pengen kerja sampai dengan pensiun di Jepang, nggak semua orang ya. Ada juga orang yang memang cuma pengen kerja beberapa tahun di Jepang, kemudian pulang lagi ke Indonesia untuk buka bisnis di sini, atau untuk memang bekerjanya di tanah air kita sendiri aja di Indonesia kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu tujuan yang juga banyak dilakukan oleh orang-orang loh. Kenapa? Karena katanya ya, kalau kamu belum stay di Jepang, kamu tuh belum bisa ngomong bahasa Jepang. Dan itu bener guys. Jadi buat beberapa orang memang kerja di sana itu untuk memperlancar skill bahasa Jepang mereka. Banyak di antara kalian, gimana caranya ngapalin kotoba, gimana supaya nggak lupa pola kalimat dan lain-lain dan gitu ya. Ya, salah satu caranya adalah sering dipakai biar nggak lupa. Kalau kamu udah stay di sana, kerja di sana 3 tahun, 5 tahun, itu mah level dipakainya udah level terpaksa guys. Karena kamu sehari-hari ngobrol, beli makan, ke WC, kemana-mana pun kamu pakainya bahasa apa? Bahasa Jepang. That's why orang yang udah pulang dari Jepang kerja 3 tahun atau 5 tahun gitu ya, atau minimal setahun aja, pulang ke sini pasti akan merasa skill bahasa mereka tuh naik drastis. Katakanlah sebelum pergi levelnya cuma di N4, basic banget sih, kayak cuman baru bisa yang daily conversation. Tapi ketika kalian pulang ke sini, kalian ngobrol sama orang Jepang, teleponan sama orang Jepang tuh jadi bisa. Wah, itu chance-nya bakal lebih banyak lagi nih untuk kerjaan yang lain yang bisa di Indonesia kayak interpreter, penerjemah, dan lain-lain sebagainya. Seru kan menambah skill? Di luar 4 alasan tadi, sebenarnya mungkin masih ada lagi sih alasan-alasan kecil lainnya. Kayak misalnya ada yang memang pengen hijrah katanya, pengen merantau ke Jepang aja, pengen nyobain aja nih experience kerja di luar negeri. Atau mungkin kayak sebatas pengen lepas dari keluarga deh, pengen nyobain merantau aja ke Jepang gitu kan. Katanya Jepang tuh oke gitu, ada kayak gitu. Ada juga yang alasan lainnya memang karena dia nggak mau kerja di Indonesia. Mungkin karena satu dan lain hal dia lebih milih untuk kerja di luar negeri. Dan mungkin karena tadi tuh ya, karena si Jepang tuh ngebuka pintunya lebar banget, jadi memang orangnya mungkin coba deh di Jepang. Ada yang seperti itu. Atau sebatas karena emang as a hobby gitu ya, atau memang suka dengan negara Jepang itu sendiri, atau suka budayanya. Barangkali kayak aku suka nonton anime, jadi pengen deh kayak kerja di Jepang. Aku punya adik kelas kayak gitu dan memang sekarang kerja di Jepang. Terus pengen
apa ya, karena suka dengan si mungkin culture cosplay, idol dan lain-lainnya, jadi memang pengen coba kerja di sana, pengen lebih melihat budayanya juga memang ada seperti itu. Karena buat mereka-mereka nih yang memang tertarik atau suka banget sama yang namanya Jepang, tinggal di sana itu guys udah kayak surga gitu loh guys. Jadi itulah beberapa alasan ya, mungkin alasan-alasan tambahan mengapa orang pengen kerja di Jepang. Tapi gimana sih guys, relate nggak sih sama kalian, atau masih ada alasan lainnya yang kira-kiranya lebih masuk akal kenapa nih orang pengen kerja di Jepang? Barangkali pengen cari pasangan di sana, ada juga mungkin ya. Boleh komen sih teman-teman. Tapi yang jelas, apapun alasannya kalian pengen kerja di Jepang, yang jelas nomor satu temotosos. Lupa. Tapi yang jelas apapun alasannya teman-teman pengen kerja di Jepang tuh karena apa, ya itu nggak penting. Yang penting apa coba? Iya, skill bahasanya dulu harus di-upgrade. Nggak mungkin dong kalian kerja di sana dengan level bahasa nol, nggak mungkin kan? Nggak tahu caranya minta air minum, nggak tahu caranya ke WC, nggak mungkin dong ya teman-teman, buta huruf banget kayak. Ya bisa sih, tapi kamu nggak takut di negeri orang nggak bisa bahasanya gitu loh guys. Jadi apapun alasannya, yang paling penting skill bahasanya sudah kamu sempurnakan, sudah kamu kuasai. Itu aja sih teman-teman. Dan sebenarnya bahasa Jepang mah gampang asal tahu caranya gitu. So kalau ada alasan lainnya jangan lupa buat tambahkan di kolom komentar teman-teman. Semoga video kali ini membantu juga buat teman-teman yang mungkin yang lagi pengen brainstorming kayak kenapa ya aku pengen kerja di Jepang. Kalian jadi lebih memiliki alasan yang lebih nyata gitu dan lebih realistis kenapa pengen kerja di sana dan lain-lain sebagainya. Jangan lupa buat komen ya dan like videonya juga biar kita makin semangat bikin konten buat teman-teman semua. So semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di next video, masih bareng Manda dari Wagemu Japanese Class. See you, mata deh.